Kita akan belajar tentang gereja di Smyrna. Ya. Kita akan buka Wahyu pasal 2, gereja di Smyrna. Kita lihat Wahyu pasal 2 mulai ayat yang ke-8 ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Saudara, 7 surat kepada 7 gereja yang kita akan pelajari, dan minggu yang lalu kita sudah belajar gereja pertama Efesus, dan hari ini gereja Smyrna. Tidak dikatakan kepada gembala jemaat Smyrna, tapi yang ditulis kepada malaikat jemaat Smyrna. Apa bedanya malaikat dengan gembala? Saudara, sebetulnya sama ya. Justru penggembalaan itu harus seperti malaikat yang adalah utusan. Dan malaikat itu cenderung pribadi yang setia, yang taat. Nah, itulah malaikat Tuhan. Ada satu malaikat yang memberontak dan sudah dibuang, itulah Lucifer. Jadi kalau Tuhan berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, seorang gembala, seorang pemimpin umat harus taat dan setia. Itu harus, tidak ada pilihan lain lagi. Nah, maka itu dalam kehidupan kita, kalau kita mau menjadi pemimpin, menjadi gembala, menjadi contoh, maka kita harus punya sikap yang taat dan setia. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Jelas ini Tuhan Yesus. Firman dari yang awal dan yang akhir. Saudara, seringkali kita hanya menyebut Yesus Kristus itu Alfa dan Omega dalam abjad Yunani yang dipakai, Alfa dan Omega. Betul. Tapi apa maksud Tuhan dengan memberitahukan kita inilah firman dari yang awal dan yang akhir? Saudara, arti yang awal dan yang akhir itu berarti tidak ada putusnya. Ya, kalau kita melihat kata awal, nah contoh aja dalam olahraga, lari misalnya. Saudara pernah tahu nggak, start dengan finish itu satu, artinya nyambung terus. Ya, saya ulangi, start dengan finish itu satu. Nah, itulah Tuhan Yesus, yang awal dan yang akhir. Dia yang memulai, dia juga yang akan mengakhiri. Artinya kesempurnaan itu hanya ada di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk apa saja dalam hidup kita, saya ulangi, untuk apa saja dalam hidup kita, saudara dan saya harus memulainya di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus, dan kita pun harus mengakhirinya nanti di dalam dan bersama dengan Dia. Maka itu sering kita mendengar kata, istilah bahasa Inggris, finishing well, mengakhiri dengan baik. Kenapa Tuhan membuat segala sesuatu ya seperti yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita, dimulai dari Dia dan harus diakhiri di dalam Dia juga. Itulah Tuhan kita. Oh, luar biasa kalau sampai kita dalam hidup ini betul-betul memulainya dengan Tuhan
dan kita mengakhiri dalam Tuhan juga. Mari kita lihat ayat ini sebelum kita lanjutkan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Puji Tuhan, Haris, kamu ikut dengar juga. Filipi 1 ayat yang ke-6. Ayo kita lihat ayat ini. Filipi 1 ayat yang ke-6. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita? Oke, Filipi 1 ayat yang ke-6. Adaan? Ya. Inilah yang awal dan yang akhir itu. Jadi kalau kita mengerjakan apa saja di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus, pasti sempurna. Saya ulangi lagi, arti yang awal dan yang akhir. Kalau saudara dan saya mengerjakan apa saja di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus, maka itu pasti sempurna. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara kita, akan meneruskannya. Luar biasa bukan janji Tuhan? Akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saya baca terjemahan lain. Aku sungguh yakin bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia juga yang akan menyempurnakannya sampai pada hari Yesus Kristus. Ya. Oke, PS. Tuhan sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu. Dan saya yakin Ia akan meneruskan pekerjaan itu sampai selesai pada hari Kristus Yesus datang kembali. Dengan meyakini Dia ini, bahwa Dia yang telah memulai suatu pekerjaan baik di antara kamu, Dia akan menyelesaikannya sampai pada hari Yesus Kristus. Di dalam hatiku aku yakin bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam dirimu akan menuntaskannya pula sampai kedatangan Isa Al-Masih. Oke, ini berapa terjemahan yang berbeda. Nah, inilah arti yang awal dan yang akhir. Segala sesuatu yang dimulai bersama dan di dalam Tuhan Yesus pasti luar biasa. Maafkan saya untuk menyatakan kalimat yang berikut ini, dan kiranya tidak ada yang merasa terhakimi. Begini maksud saya, saudara, di dalam pernikahan, kalau semua dimulai dari Tuhan, bukan dari hawa nafsu, maaf ya, kalau memulai pernikahan itu dari Tuhan, Tuhan yang menjodohkan, Tuhan yang mempertemukan. Arti yang awal dan yang akhir itu artinya kalau Dia memulai, maka Dia yang bertanggung jawab. Nah, di dalam menjalani hidup ini, ya, dengarkan, di dalam menjalani hidup ini, kalau semuanya Tuhan yang memulai dan mengajak saudara memulai, nggak usah takut resiko. Ngerti ya? Saya ulangi lagi. Ya, yang baru gabung, kita masih di Wahyu 2 ayat yang ke-8. Kita sampai pada kalimat yang kedua. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Wahyu pasal 2 ayat 8 tadi. Jadi begini, puji Tuhan, dari Frankfurt hadir, Tulungagung hadir, saya nggak tahu dari mana lagi. Puji Tuhan. Kalau memulai apa-apa karena Tuhan dan bersama dengan Dia dan di dalam Dia, biarlah Dia yang menyelesaikannya. Karena apa? Kalau Tuhan yang memulai, Dia yang berinisiatif, maka
dia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Saudara, ini konsep penting dalam kehidupan kita. Masih ingat Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Itulah awal, itulah alfa. Ya, itulah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Nah, saya kembali kepada pembahasan di bagian ini, soal jodoh, soal pernikahan. Kalau Tuhan yang menjodohkan, Tuhan yang memulai, maka dia pasti bertanggung jawab untuk menyelesaikan perjalanan pernikahan itu sampai sempurna. Saudara mulai bekerja, memulai bisnis, dan jelas Tuhan yang menuntun untuk bisnis apa, mengerjakan apa, maka dia bertanggung jawab sampai selesai karena dia yang memulai. Begitu pula pelayanan harus dimulai dari Tuhan yang awal adalah firman dan adalah Tuhan Yesus, nanti akan diakhiri dengan firman juga yang akhir. Itu yang luar biasa. Maka itu Kejadian 2 ayat 18. Bagi yang sudah tahu biar ini jadi pengingat, bagi yang belum tahu biarlah kita diberitahu. Kejadian 2 ayat 18 begini, berfirmanlah Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Nah, jadi inisiator orang menikah di dunia ini, inisiatornya itu ternyata Bapa di surga. Maka kalau saudara memulai dalam pernikahan ini, yang belum menikah ya, bersyukur saudara dengar firman ini. Kalau saudara memulai pernikahan karena Tuhan, maaf istilah saya, jangan tersinggung, bukan karena ditangkap hansip, maaf istilahnya, maka Tuhan bertanggung jawab untuk keluarga kita, karena yang memulai dia dalam semua hal. Saudara, ini yang saya saksikan kepada banyak orang yang menanyakan tentang pelayanan kami di Papua ini. Saya nggak pernah mikir, mimpi aja nggak pernah kalau suatu hari saya akan dibawa Tuhan pelayanan ke Papua. Tidak, dia yang memulai. Ya udah, saya ikut. Dia memimpin, dia menuntun satu persatu. Luar biasa. Kalau Tuhan yang mulai, maka dia akan menyelesaikannya. Maka itu kalau sudah dimulai karena Tuhan, di dalam Tuhan, dan karena Tuhan, puji Tuhan Cipinong juga hadir, maka jangan takut untuk melangkah. Dia akan bertanggung jawab atas hidup kita ini. Semua dimulai karena Tuhan, maka dia akan mengakhiri dengan baik untuk apa saja. Maka itu kalau ada di antara kita, saya minta maaf lagi, setelah saya bicara soal pernikahan, sekarang saya bicara soal pelayanan. Maafkan saya, biar nggak ada yang tertuduh. Kalau ada orang berkata melayani Tuhan, tapi rasanya berat sampai stres, maaf, mungkin saya pakai kata manusia, mungkin saudara itu tidak memulai dengan Tuhan, bersama Tuhan. Mungkin orang itu memulai karena penunjukan organisasi. Di tempat dia melayani, kamu ke sana, kamu ke situ. Nah,
Kalau bukan Tuhan yang menyuruh, walaupun itu dengan kata pelayanan, maka yang bertanggung jawab bukan Tuhan. Iya, organisasi yang menyuruh saudara itu. Maka itu kata akulah yang awal dan yang akhir, ini penting sekali dalam kehidupan kita, saudara. Maka itu kita harus melihat mulai dari mana dan mulai dari siapa dan siapa yang menyuruh. Jadi kalau segala sesuatu dimulai karena Tuhan dan di dalam Dia dan bersama Dia, untuk apa saja, bisnis, menikah, pelayanan, apa saja, maka kita nggak akan stres, sebab yang bertanggung jawab adalah Dia yang memulai. Coba buka Yohanes 12 ayat yang ke-26. Inilah arti yang awal dan yang akhir. Yohanes 12 ayat 26. Ada? Yohanes 12 ayat 26. Lihat. Barang siapa melayani aku, bukan melayani A, melayani B, melayani itu, melayani ini, melayani Yesus, maka ada 3 kondisi yang harus jadi perhatian khusus. Barang siapa melayani aku, ya. Jadi maaf, saya harus ngomong dulu. Tidak semua pelayanan, walaupun untuk Tuhan, atas nama Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, tapi belum tentu itu pelayanan Tuhan Yesus. Loh kok bisa? Nanti saya akan tunjukkan. Maka itu 3 kriteria ini, 3 identitas ini, 3 ciri ini harus ada kalau saudara dan saya berkata kita melayani Yesus. 1, ia harus, wah ini tegas sekali, ia harus mengikut aku. Kondisi kedua, ciri kedua, dan di mana Yesus berada, di situ pun pelayanku akan berada. Keren. Maka itu kalau kita melayani Tuhan Yesus, maka kita harus ikut Yesus, dan di mana Tuhan Yesus ada, di situ kita ada. Sekarang bayangkan, kalau kita ada selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, setan mana berani mengganggu? Ketiga, identitas ciri tanda ketiga, kriteria ketiga. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wih, luar biasa. Coba saudara temukan kata lain, dihormati. Nggak usah bilang Papa dulu. Ayo, apa kata lain dihormati, saudara? Ini sungguh-sungguh luar biasa. Bayangkan kalau saudara dan saya berkata melayani Tuhan Yesus, lalu Papa menghormati kita. Siapa berani mengganggu gugat? Siapa? Ngerti nggak maksud ini? Nah, kata barang siapa melayani aku, jangan hanya saudara pikir hal rohani loh. Tidak. Kaum profesi, saudara pengacara, saudara polisi, saudara hakim, saudara dokter, saudara dosen, ya pokoknya yang profesi, dan saudara gunakan untuk melayani, maka saudara pun akan dipermuliakan. Itu pun pekerjaan Tuhan.
tadi 1 jam sebelum mulai Zoom ini ada seorang dosen Petra, Universitas Kristen Petra di Surabaya, kontak saya. Sudah lama nggak kontak. Saya kaget juga. Lalu dia cerita bagaimana dia mengajar, ya, sebagai dosen di Petra tentang Pancasila. Dia tunjukkan ternyata begitu banyak ayat-ayat yang mendukung tentang Pancasila itu. Betul, itu luar biasa, dan bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Nah, sekarang kembali Erik, Yohanes 12 ayat 26. Nah, untuk memperjelas, ya, saya berikan berapa ciri hamba Tuhan yang bukan hamba Tuhan. Maafkan saya. Oke, saya beri contoh yang pertama. Hamba Tuhan yang adalah hamba uang, ada atau tidak? Pasti ada. Maka begini bunyi firman ini: barang siapa melayani uang, ia harus mengikut uang, dan di mana uang itu berada, di situ pun hamba uang harus berada. Wajar bukan? Ada hamba-hamba Tuhan yang pelayanannya motivasinya uang, maka dia selalu cari di mana ada uang, di situ ada dia. Dan barang siapa melayani uang, dia akan dihormati mamon, dihormati setan. Ini nggak enak sekali, dan memang begitu keadaannya. Nomor 2, maaf, ada nggak hamba Tuhan yang melayani organisasi? Ngeri betul. Nah, saya ulangi, ada nggak hamba Tuhan yang hamba organisasi? Ada. Yang nggak punya pilihan, terserah. Maka itu harus hati-hati, saudara. Begini bunyinya: barang siapa melayani organisasi, ia harus mengikut organisasinya itu, karena ditempatkan, ditunjuk. Dan di mana organisasi itu berada, tahu gereja apa, ikuti aja, ya, organisasi gereja. Saya ulangi, dan di mana organisasi itu berada, di situ pelayanku akan berada. Dan barang siapa melayani organisasi, dia akan dihormati ketua sinode. Nah, yang berikut ini mudah-mudahan gak ada yang tersinggung. Maaf ya, saya juga gak ngerti kenapa kok Roh Kudus memberi saya hikmat untuk bisa menemukan jenis-jenis hamba Tuhan ini. Begini, aduh maaf, jangan ada yang marah, ya. Tapi marah juga nggak apa-apa, toh jauh dari saya juga jauh dari saudara. Maaf. Hamba istri, ayo, ada nggak hamba Tuhan tapi hamba istri? Iya, karena istrinya nyetir terus, ngatur terus istri itu. Jangan tersinggung. Oke, ada yang komen, ada juga hamba Tuhan yang melayani perut mereka sendiri. Nah, ada yang bilang akeh, ya, banyak. Oke ya, begini bunyinya: barang siapa melayani istri, ia harus mengikut istri. Dan di mana istri itu berada, di situ pun pelayan istri akan berada. Dan barang siapa menjadi hamba istri atau melayani istri, dia dihormati papa mertua. Saya nggak tahu komen saudara apa mendengar fakta ini. Maka itu akulah alfa dan omega, itu luar biasa, yang awal dan yang akhir. Saudara, kita harus melihat ini jaminan yang hebat tentang istilah alfa dan omega itu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Papa. Oke, kembali ke Wahyu 2, masih ayat 8. Wahyu 2 ayat yang ke-8. Oke, saya ulangi lagi.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Masih ingat malaikat yang taat dan setia. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Puji Tuhan, Yesus Tuhan kita buat sesuatu yang luar biasa. Yang telah mati tapi hidup kembali. Hebat. Saudara, kepada 7 jemaat ini firman Tuhannya beda-beda. Nah, kalimat terakhir di ayat yang ke-8, yang telah mati tapi hidup kembali. Nah, bicara mati dan hidup kembali itu bicara benih. Saudara punya benih jagung, punya benih mangga, benih apa saja, tidak akan menjadi pohon dan berbuah kalau benih itu tidak mati. Gitu ya. Maka itu harus. Maaf, ada yang komen bagus, hamba istri, tapi mereka berdalih bahwa memang 2 menjadi 1. Saya pernah bicara pada orang tersebut, itu jawabnya enggak apa-apa, memang harus menjadi 1, tapi tunduknya kepada siapa? Nah, itu bedanya. Ya, tunduknya kepada siapa? Maka itu bersyukur kepada Tuhan yang kenal saya. Saya dulu takut menikah, salah satu alasannya sulit cari istri yang bisa diajak miskin terus. Maka itu bersyukur kepada Tuhan, Tuhan beri saya istri yang luar biasa. Sudah enak mapan di Kanada. Lalu waktu Tuhan menunjukkan untuk kami menikah, saya cuma bilang, kalau memang Tuhan bergerakkan dan siap ke Papua, ayo. Dan semua orang tahu akan hal itu. Ini luar biasa. Oke, jelas ya. Jadi kalau kita mau mengalami yang telah mati tapi hidup kembali, maka kita jadi benih. Begitu kita jadi benih dan ditanam di situ, hasilnya akan luar biasa. Maka itu dalam sejarah misi, sebuah tempat akan subur Injilnya kalau ada darah martir yang ditumpahkan di tempat itu. Dan itu betul, itu jadi benih yang hidup. Lanjut Erik ayat 9. Ya, Wahyu 2 ayat yang ke-9. Oh, puji Tuhan, Pak Pendeta Ishak Setiawan dari Pasirian ikut. Oh, Ishak, terima kasih. Puji Tuhan. Lihat ayat 9 sekarang, Wahyu pasal yang kedua. Gereja Smyrna. Oke. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Woi saudara, gereja Smyrna ini penuh dengan cobaan, ujian. Gereja Smyrna ini penuh dengan macam-macam kesulitan, kesusahan. Ayat 9 ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Tapi lihat kalimat berikut. Namun engkau kaya. Lah, bagaimana kesusahanmu dan kemiskinanmu? Kepala gereja, yaitu Yesus Kristus Tuhan tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Bagaimana korelasinya, hubungannya ini? Oh saudara, ini yang luar biasa. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh mengikuti jalan yang Tuhan tetapkan, walaupun susah, walaupun miskin, tapi kaya. Nah, ini yang ditulis di Matius 5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia akan mempunyai kerajaan surga. Wah, luar biasa. Nanti kita lihat di penjelasan ayat yang lain. Saya lanjutkan dulu. Dan fitnah mereka. Wih, gereja Smyrna ini difitnah. Fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, maksudnya saudara.
Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Kok bisa? Jadi ada setan di dalam gereja. Saudara, ucapkan syukur. Kalau Tuhan izinkan ada kesusahan, ada kemiskinan dalam hidup kita, ucapkan syukur. Sebab Tuhan tahu kita tetap kaya di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan ingin kita miliki sebagai gereja. Nah, untuk menjawab Wahyu 2 ayat 9 bagian pertama ini, Erik tolong buka 2 Korintus 8 mulai ayat 1. 2 Korintus 8 mulai ayat 1. Kita melihat ini. Sadis, kenapa WD bilang sadis? Ya, memang. Ya. Ayo saya baca ya. 2 Korintus 8 ayat 1. Judulnya menarik. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu. Saudara, ini yang kita harus tahu, apa kesaksian Paulus ini. Ayatnya, oke, Widi. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Saudara bayangkan, mendengar kata pencobaan atau dicobai, kita sudah merinding rasanya. Ini ditulis selagi dicobai dengan berat. Oh, saya mau baca komen bagus di Facebook. Hamba Tuhan yang bangga dengan kemegahan gerejanya sama saja menghina Yesus yang tidak pernah punya gedung gereja. Ya, COVID-19 membuat kebanggaan gedung habis, karena gedung yang megah pun gak bisa dipakai. Lihat, pemerintah sejak 1 Desember sudah mengeluarkan peraturan untuk ibadah Natal buat gereja-gereja. Waktu saya baca itu, maka Natal tahun ini tidak ada kemewahan. Saya setuju. Terima kasih kepada COVID-19 yang mengembalikan gereja kepada fungsi yang sesungguhnya. Saya lanjutkan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Saya minta saudara uraikan sendiri. Dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Itu nggak tahu kesusahannya model apa dan seperti apa. Terus kondisi yang ketiga, meskipun mereka sangat miskin. Nah, bagi yang belum pernah belajar 2 Korintus 8 dan baru hari ini, saudara keluarkan 3 keadaan gereja-gereja di Makedonia. Ya, ada 3 keadaannya. Selagi mereka dicobai dengan berat, 1. 2. Dalam pelbagai penderitaan. 3. Kondisi mereka sangat miskin. Coba lihat, Erik, coba buka berapa terjemahan yang lain. Keluarkan 3 keadaan ini dan hubungkan dengan jemaat Smyrna yang baru kita baca di Wahyu 2 ayat 9 itu. Nah, sekarang terjemahan AYT. Bahwa dalam banyaknya ujian penderitaan dan besarnya kemiskinan mereka, ya, telah berkelimpahan dalam kekayaan ketulusan hati mereka. Mereka kelimpahan sukacita. Maka itu tadi jemaat Smyrna, walaupun kondisi mereka susah,
dan mereka mengalami betapa tekanan berat, namun mereka kaya. BIS, mereka sudah diuji dengan kesukaran-kesukaran yang berat, tetapi di tengah-tengah kesukaran-kesukaran itu mereka bergembira dan mereka sangat murah hati dalam memberikan sumbangan untuk menolong orang lain meskipun mereka miskin sekali. Waduh, terjemahan yang lain MILT, sebab dalam banyaknya ujian kesukaran ada kelimpahan sukacita mereka, dan kemiskinan mereka yang parah telah berkelimpahan dalam kekayaan ketulusan mereka. Meskipun mereka diuji oleh banyaknya kesusahan, kegembiraan mereka amat melimpah. Bahkan meskipun mereka sangat papa, ini bahasa Melayu, papa, miskin, mereka kaya dalam kemurahan hati. Sungguh pun mereka banyak diuji dengan kesusahan, namun kegembiraan mereka melimpah. Walaupun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan hati. Saudara, ini yang terjadi seperti gereja Smyrna. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk contoh yang luar biasa ini. Maka itu di masa pandemik seperti ini, orang susah hidup, ekonomi luar biasa beratnya, PHK di mana-mana. Ayo kita tetap bisa berbagi. Amin saudara. Tetap punya kemurahan hati, tetap kita kaya dalam memberi, bukan uang, bukan yang lain-lain, tapi ketulusan kita. Lanjut Erik, 2 Korintus 8 tadi belum selesai. Ayat 3, 2 Korintus 8, lihat ini. Aku bersaksi. Nah, saya pertama mikir, kenapa Paulus harus meyakinkan kepada jemaat Efesus, aku bersaksi? Karena saudara, bagi yang mendengar keadaan gereja di Makedonia dalam kondisi sangat miskin, dicobai dengan berat, di dalam pelbagai penderitaan, tapi mereka itu melimpah, kaya dalam sukacita dan kemurahan. Kan gak masuk akal. Maka itu Paulus sebagai rasul gereja dan pelayan Tuhan memberi kesaksian untuk orang-orang itu percaya. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Apa itu memberi melampaui kemampuan? Nanti kita akan ketemu ayat 4. Dengan kerelaan sendiri. Ingat loh, dalam kondisi sangat miskin, dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak. Orang Jakarta bilang gila ini. Mereka meminta dan mendesak kepada kami, Paulus, Timotius, dan Silas, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini luar biasa. Mari kita jujur kepada diri kita sendiri. 9 bulan selama COVID ini ada di Indonesia dan di dunia, berapa banyak waktu yang saudara beri untuk menguatkan, untuk menghibur orang-orang yang sedang mengalami banyak kesusahan. Walaupun kita sendiri kesulitan, tapi ini waktunya untuk kita berbagi. Oh, luar biasa saudara, kasih Tuhan untuk kita. Jelas ya? Ayo
dalam kesusahan kita, dalam kesulitan kita, kita nggak boleh menyerah kalah untuk tetap melakukan kehendak Tuhan dengan apa saja yang kita bisa buat. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Wih, hebat. Dalam kondisi sangat miskin, dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Tuhan juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih ini sebagaimana ia telah memulainya. Nah, lihat ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Ternyata kekayaan gak cuma materi, kekayaan gak cuma harta benda, kekayaan gak cuma barang-barang. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Satu, dalam iman. Iman kita kepada Tuhan. Nah, ini yang saya pakai selama pandemik ini. Dalam segala keadaan saya tetap beriman. Dan saya bisa berbagi setelah iman saya kepada Tuhan jadi kenyataan. Kaya dalam perkataan, luar biasa. Nah, saya beri contoh dalam iman. Seperti saudara tahu, Tuhan percayakan kami pelayanan pendidikan. Saudara, pelayanan pendidikan itu, maaf ya, jauh lebih berat daripada pelayanan gereja. Artinya begini, kalau kita membangun gedung gereja dan uang tidak ada, itu bisa berhenti. Tapi kalau pelayanan pendidikan, keperluan buku-buku, keperluan macam-macam untuk sekolah, apalagi yang kami kerjakan dari Tuhan itu berpola asrama. Saudara bisa bayangkan, Tuhan kerja luar biasa. Maaf, saya cuma saksi. Awal-awal COVID, bendahara kami sempat khawatir. Maaf ya, saya cuma cerita. Dia ngomong kepada saya, Koden kan biasanya keliling terus pelayanan. Maksudnya saya nggak mengerti. Nah sekarang nggak bisa kemana-mana. Nanti bagaimana keuangan asrama semuanya? Oh, saya baru ngerti maksudnya. Tapi sampai hari ini, bendahara kami dibuat terkagum-kagum, tetap tercukupi. Luar biasa. Saya nggak boleh kata 90 sekian persen saya diam di tempat. Nah itu iman. Terus bagaimana keperluan yang lain? Nah ini hebat. Bulan yang lalu, Oktober awal, Tuhan tiba-tiba ketemukan dengan seorang yang memang bergerak di bidang penerbitan buku. Dan itu luar biasa, itu iman. Akhirnya tertolong. Yang berikut, Erik, kaya dalam hal apa lagi? Masih ayat 7, 2 Korintus 8. Kaya dalam iman. Puji Tuhan, iman bisa dibuktikan. Kaya dalam perkataan, menghibur, menguatkan. Saudara, saya cuma cerita lagi sekali. Aneh, justru selama saya diam di tempat, nggak seperti sebelum COVID keliling. Aneh, biaya telepon saya dari bulan Mei sampai November kemarin, Desember belum mulai bayar, nanti mulai tanggal 10. Saudara, biaya telepon saya itu nggak pernah kurang dari 7 juta setiap bulan. Orang heran. Tim saya di sini heran karena mereka lihat tagihan-tagihan telepon itu. Loh kenapa? Ya ini, maaf, saya kaya dalam perkataan.
Karena harus telepon, apalagi sinyal internet di Nabire susah, sehingga saya harus menggunakan pulsa data. Bayangkan, belum pernah saya bayar telepon sampai minimal itu 7 juta. Ya baru selama COVID ini. Tapi Tuhan luar biasa. Saya menguatkan orang, saya menghibur orang dengan perkataan, dengan firman. Ketiga, kaya dalam pengetahuan, dalam hikmat Tuhan. Saya menyampaikan pengajaran ini, pengajaran itu. Kaya berikut, kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Wih saudara, sampai anak-anak saya megang ATM saya, yang megang rekening saya, mereka heran. Karena mereka melihat ya cash flow saya, pengeluaran masuk, uang keluar masuk, mereka heran. Ternyata jauh lebih besar sebelum COVID ini. Sungguh untuk membantu. Kaya dalam kasih-Mu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan kasih ini. Itulah jemaat Smyrna. Kita sekarang lihat ayat yang berikut. Ya, Wahyu pasal 2. Oke, ayat 10 sekarang. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Menderita kok dibilang jangan takut. Tapi itulah gereja Smyrna yang dilatih oleh malaikat jemaat untuk tidak takut dalam penderitaan. Puji Tuhan. Oke, saya ulangi lagi. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Aduh, ini dia saudara. Tapi jangan takut loh. Sudah dimulai, jangan takut dengan apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dites, supaya kamu diuji, supaya kamu dibuktikan benar, supaya kamu dibuktikan lulus, supaya kamu dibuktikan kuat, supaya kamu dibuktikan tahan uji. Oh Tuhan. Jadi jangan takut. Oke, Filemon, mencintai penderitaan. Haleluya. Ini yang sering saya ajarkan setelah saya mengenal hidup Yusuf di Mesir. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Lagi ya, nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Itulah gereja Smyrna. Saya ulangi 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dites, supaya kamu diuji, supaya kamu dibuktikan benar, supaya kamu dibuktikan bahwa kamu hebat. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Dikit, cuma 10 hari kok. Maka itu selama COVID ini ada angka 14 hari. Gak apa-apa, masih lebih enak ini 10 hari. Nah, kita lihat bukti ayat 10 Wahyu 2. Ya, nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Erik buka Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Nah, menjadi murid Yesus, kalau nggak tahan menderita, maaf saya pakai istilah ini, menjadi murid Yesus, Filipi 1 29 Erik. Menjadi murid Tuhan Yesus, kalau tidak kalau takut dengan penderitaan, jadilah artis saja, jangan jadi murid Yesus.
Nah, lihat ayat 29 Filipi 1. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Karunia kok juga menderita untuk Dia. Saya baca terjemahan lain. Sebab demi Kristus kamu telah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Karena kepada kamu ini sudah dianugerahkan oleh karena Kristus, bukan saja percaya akan Dia, melainkan menderita sengsara juga karena Dia. Lah, ada tambah sengsara lagi. BS, sebab Tuhan sudah memberi anugerah kepadamu bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. MLT, sebab demi Kristus bagimu telah dianugerahkan tidak hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita demi Dia. Sebab oleh karena Al-Masih kepadamu dianugerahkan kesempatan bukan saja untuk percaya kepadanya, melainkan juga untuk menderita baginya. Semuanya sama. Nah, mengapa Filipi 1 ayat 9 jarang dikhotbahkan di gereja? Apalagi gereja-gereja karismatik Pentakosta yang maunya berkat, sukses, berhasil, kaya, duit, nggak akan berani mengkhotbahkan ayat ini. Tapi gereja yang benar, murid Yesus yang benar, justru siap menikmati penderitaan. Mudah-mudahan nggak ada yang tiba-tiba jadi tuli, nggak dengar kalimat ini, maaf. Murid Yesus yang benar tidak takut dengan penderitaan. Justru itu bagian yang terutama dalam hidup kita. Nah, itulah gereja Smyrna. Oke, kembali lagi Erik ke Wahyu 2 ayat yang ke-10 tadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadi harusnya kita percaya akan firman Tuhan ini. Ya. Oke. Jangan takut, ayat 10 Erik. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, lihat penekanannya. Roh Kudus tolong kami. Kami harus menikmati ini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Betul enggak? Simpan kalimat ini, gereja Smyrna itu hebat. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini dia. Saudara, mari kita melihat fakta ini. Setia sampai mati. Siap ya? Mau tidak mau, kita harus menikmati ini, melakukan ini. Maka itu saudara, sebagai murid-murid Yesus, puji Tuhan ada yang komen, penderitaan adalah pendewasaan rohani kita. Betul. Terima kasih Ibu Melati untuk komennya yang luar biasa. Jadi saudara, nggak ada pilihan lain. Penderitaan harus jadi bagian utama di hidup kita. Bukan kesuksesan secara materi, bukan kesuksesan secara penampilan, tidak, tapi secara rohani, yaitu menikmati penderitaan itu.
Keren ya. Nah, ayat 11, ayat terakhir dari gereja Smyrna, Wahyu 2 ayat yang ke-11. Jadi kita belajar serius dalam keadaan seperti ini, saudara. Nah, untuk penderitaan, ya, Erik maaf, kelompatan. 1 Petrus 4 ayat 1, Erik. Nah, ini ya, untuk penderitaan. Mengapa kita harus menderita? Mengapa kita harus setia sampai mati? 1 Petrus 4 ayat 1. Nah, kalau ada di antara kita yang sedang bergabung ini, ya, sedang berkata, aku sulit loh lepas dari dosa. Aduh, kenapa ikatan ini kok sulit sekali? Maka jawabannya, teladani, contoh, ikuti gereja Smyrna. Ya, gereja Smyrna itu gereja yang luar biasa. Dilemparkan oleh iblis ke dalam penderitaan, ternyata itu baik. Jadi yang masih bergumul dengan dosa kok nggak selesai-selesai, ini jawabannya. Gereja Smyrna adalah contohnya. Lihat ayat 1 Petrus 4. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Pikiran apa? Menderita secara fisik. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, yang belum pernah tahu dan baru tahu hari ini saya beri penekanan. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan kita bisa berhenti berdosa. Bukan dengan doa puasa, bukan dengan doa kelepasan, bukan dengan doa ini, doa itu, tidak. Satu-satunya ayat yang memberitahu kita kapan kita bisa berhenti berbuat dosa, yaitu kalau kita siap menderita secara fisik. Saya baca terjemahan lain. Jadi, karena Kristus telah menderita secara jasmani, hendaklah kamu mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama. Sebab orang yang telah mengalami penderitaan jasmani telah berhenti berbuat dosa. Sedangkan Kristus sudah merasai sengsara di dalam keadaan tubuh manusia, hendaklah kamu pun berperisaikan dengan niat yang serupa itu juga. Karena orang yang merasai sengsara di dalam keadaan tubuh itu berhenti daripada berbuat dosa. Karena Kristus telah menderita secara jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. Kemudian mengenai Kristus, karena telah menderita dalam daging demi kita, maka kamu juga perlengkapilah dirimu dengan pikiran yang sama. Sebab orang yang telah menderita dalam daging, ia telah diberhentikan dari dosa. Puji Tuhan. Oke, semuanya sama. Jadi ini gereja Smyrna mendapat pujian yang luar biasa karena telah berhenti berbuat dosa. Begini loh logikanya 1 Petrus 4 ayat 1. Saya mulai dengan orang yang ingin lepas rokok. Ingin lepas rokok bukan didoakan. Orang itu harus mau menderita secara fisik. Begitu orang itu sudah kecanduan nikotin, dan begitu nikotin tidak masuk ke darahnya, wah, dia kayak disiksa 3 hari saja. Enggak enak semua fisik 3 hari. Hari keempat juara menang. Begitu pula orang terikat narkoba, wah, sampai sakau karena enggak dimasukkan barang setan itu. Menderita, enggak apa-apa. Mau menjerit, mau berteriak. Waduh, mau guling-guling, silakan. Karena saya pernah berkali-kali menolong orang yang sakau, tidak pakai doa. Saya hanya menyatakan, aku nemani kamu. Teriaklah, wih, ada yang jambak rambutnya, ada macam-macam. Kalau saya ingat itu, hebatnya saudara, hari keempat beres. Kenapa 3 hari? Ternyata itu ukuran kebangkitan Yesus, mati dan hidup. Masih ingat tadi?
Wahyu 2 ayat yang ke-8, jemaat Smyrna luar biasa. Begitu pula yang terikat judi. Aduh, berhenti itu tersiksa. Terikat pornografi, aduh itu sakit semua kalau tidak melakukan perjinan pornografi. Begitu pula alkohol. Yang ingin lepas semua dosa ternyata sederhana, siap menderita secara fisik. Selesai. Wih, 3 hari aja saudara. Ada yang kurang dari 3 hari, tapi rata-rata dari pengalaman saya hari keempat bebas. Selesai semua. Nah, itulah gereja Smyrna. Ayat terakhir, Wahyu 2 ayat 11. Apa janji kemenangan kepada gereja Smyrna? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Menang terhadap apa? Terhadap dosa. Menang terhadap penderitaan, gak jatuh. Setia sampai mati. Tetap kuat dalam kesusahan dan penderitaan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Kalau saudara baca nanti di kitab Ibrani, juga Wahyu pasal yang keberapa? 6 atau 11 saya lupa. Kematian kedua itu neraka. Maka kalau saudara dan saya hidup sebagai gereja Smyrna yang siap menghadapi semua tantangan, kesulitan, penderitaan, kita nggak akan mengalami kematian yang kedua. Gereja Smyrna ini luar biasa. Maka itu yang belum tahan difitnah masih balas, saudara belum jadi gereja Smyrna. Yang digosipkan masih nggak terima, saudara belum tahan uji. Yang dituduh padahal saudara tidak melakukan tapi membalas, saudara belum siap tahan uji. Yang disakiti tapi masih berontak, saudara belum menikmati ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya. Yang dibuat miskin karena ditipu orang dan saudara tidak rela, saudara belum siap untuk masuk dalam ujian yang lebih berat lagi dari itu. Terus gimana? Ya udah, saudara terlanjur dengar firman ini, mau kemana? Saudara terlanjur dengar, ya selesaikan, nikmati. Terima kasih Roh Kudus untuk hebatnya gereja Smyrna. Keren ya gereja Smyrna ini. Mari kita jadikan teladan. Roh Kudus menolong kita untuk kita dianggap layak sebagai gereja Smyrna yang luar biasa. Puji Tuhan. Ayo kita jadi pelaku firman.